Ini kok bayinya itu kayak sangean ya? Udah lama banget sih saya nunggu ADB ini, sampai saya itu, buat spoilernya gitu. Ya walau saya itu buat video spoilernya, tapi bagus juga sih, lumayan untuk tambahan cerita lagi, yang pengen tahu sama cerita animenya yang lebih jauh gitu. Nah, tapi dalam video kali ini saya bakal review animenya yang dimana kayaknya lumayan bagus juga dari segi cerita dan juga grafiknya yang juga lumayan. Tapi untung aja nggak ada momen yang buat saya kesel seperti nggak boleh pacaran karena bapaknya dan pada akhirnya pacaran juga sama orang lain. Nah, daripada kita ini kelamaan ngebacotnya, kita langsung aja ya review animenya. Dalam awal cerita, kita bakalan diperlihatkan sebuah scene di mana si MC yang telah ditabrak truk gun gitu karena menyelamatkan beberapa mahasiswa. Ya, di sana dia langsung dilarikan menuju ke rumah sakit dan sayangnya nyawanya tidak selamat dan tamat. Gitu aja. Udah selesai. Videonya udah selesai nih. Enggak. Saya cuma bercanda gitu. Hehe. Nah, setelah itu, si MC bereinkarnasi menjadi seorang bayi di dunia isekai. Ya, bayi yang baru lahir gitu, coy. Tapi, satu masalah. Di sana, emaknya si MC baru aja habis melahirkan. Malahan, diajak main kuda-kudaan anjir sama ayah si MC. Ada anjir lah. Nah, itu setelah itu ya sekian lama lagi si Rudes mulai tumbuh dan juga memperlihatkan sisi mesumnya gitu. Ya sisi mesumnya saat mengambil celah dalamnya siapa itu kayak emaknya sih. Habis itu dipakai di kepalanya. Kayak apa ya? Lupa lah. Tapi di sana juga ada juga pembantunya yang bernama Lilia. Ya Lilia itu dulunya itu adalah gurunya si Paul, yaitu ayahnya si Rudes. Ya Paul itu juga adalah anak bangsawan yang congkak gitu. Pada suatu hari Paul juga tiba-tiba menerobos masuk ke dojonya, di mana Lilia belajar ilmu berpedang gitu. Menurut Lilia, setelah Paul bertengkar dengan ayahnya dan meninggalkan rumah, dia pergi ke dojo dan belajar ilmu berpedang. Meskipun begitu, Paul selalu berlatih dan akhirnya melampaui Lilia gitu. Lilia juga mengakui bakatnya si Paul dan menyerah akan kenyataan bahwa dia telah kalah. Kemudian, Paul diusir dari dojo karena membuat suatu kesalahan. Ya, saat akan pergi, dia meninggalkan satu kalimat kepada Lilia. Aku akan menjadi petualang gitu. Ya, di sana si Lilia pada akhirnya itu menjadi pembantunya si Paul dan gitu istrinya si Paul itu sih. Tapi lupa sih namanya. Saya lupa baca anjir. Nah, di sana juga si Rudas juga masih nggak percaya sama dirinya berada di dunia isekai. Padahal di sana dia tuh kan masih keadaannya itu masih jadi bayi gitu. Habis itu jatuh kepalanya itu yang duluan. Tapi masalahnya itu juga dia tuh nggak ada respon apapun, kayak nangis gitu kayak bayi pada umumnya. Tapi di sana kayak nggak ada, kayak biasa aja. Ya di sana juga saat ibunya si Rudas itu menyembuhkan si Rudas dari hantaman karena jatuh itu, baru si Rudas itu percaya bahwa dia itu berada di dunia isekai. Pertamanya sih kayak dianggap dia tuh punya sindrom Chibioni gitu. Itu ya kalau nggak salah disebutnya, nggak tahu lah. Tapi ya pada akhirnya itu dia tuh percaya juga. Nah, dan di sana si Rudas setelah mengetahui bahwa di sana itu ada dunia isekai gitu, si Rudas mempelajari banyak sihir sampai dia itu belajar
sihir air gitu. Walaupun pertamanya itu dia itu kayak MP-nya itu kurang banget. Dia itu baru ngeluarin satu sihir air. Dia itu langsung pingsan dan dikiranya itu ngompol. Tapi dia tuh selama itu dia tuh terus berlatih sihir airnya tersebut sampai dia itu berhasil gitu. Walaupun dia tuh dapat nggak sengaja nembakin sihir airnya itu ke ayahnya yang bernama Paul itu. Nggak sengaja gitu. Tapi bagus lah gitu. Dan dia tuh selanjutnya itu terus belajar tentang sihir. Walaupun ayah dan ibunya itu sedang main kuda-kudaan gitu, dia tuh tetap mempelajari buku sihir tersebut. Walaupun suaranya itu sangat keras banget gitu, kayak nggak bisa ditahan. Aduh, bener-bener sih nggak bisa ditahan. Ya keesokan harinya itu dia itu langsung belajar sebuah sihir air gitu, tapi yang menembak gitu. Ya dikiranya itu nggak berhasil gitu, tatanya itu nembakinnya itu lumayan keras banget. Dikiranya itu sama ayahnya itu ada monster, padahal itu si Rudes yang itu menembakkannya. Ya di sana pada akhirnya itu juga ibunya si Rudes itu kayak bangga banget karena si Rudes itu bisa menggunakan sihir. Tapi ayahnya itu kayak nggak terima banget karena pas sebelum lahiran sudah dibilang kalau misalnya anaknya itu adalah laki, maka dia itu akan belajar pedang. Jika anaknya itu perempuan, maka akan belajar sihir. Ya di sana karena terus berdebat karena masalah itu. Ya si pembantu itu menyarankan paginya itu si Rudes bakal belajar sihir dan sorenya itu si Rudes bakal belajar pedang. Ya jadi itu udah selesai debatnya gitu. Dan keesokan harinya itu ibunya si Rudes itu memanggil si gini memanggil guru sihir gitu untuk mengajari si Rudes. Ya di sana setelah datang gurunya si Rudes yang bernama Roxy, dia itu langsung diajak untuk belajar sihir. Tapi masalahnya itu yang ditargetin sama si Roxy itu adalah pohonnya si gini, pohonnya ibunya si Rudes yang ditargetin sama Roxy. Tapi saat dibilang oleh Rudes itu adalah pohon kesayangannya si ibunya si Rudes, ya si Roxy langsung panik dan memperbaikinya. Dan selanjutnya lagi si Rudes mulai memperagakan sihirnya si Roxy. Ya di sana padahal singkat banget itu sihirnya itu, tapi langsung nembakin dan si Rudes itu juga melihat dalemannya si Roxy yang wow banget gitu. Aduh, tapi di sana si Roxy juga lumayan kaget banget sih karena tahu si Rudes itu bisa mengeluarkan sihir tanpa mengucapkan gitu, langsung ngeluarin aja. Yap, setelah malam tiba, mereka itu makan bersama gitu. Dan selanjutnya lagi, setelah dia itu makan, ya di sana kita ini melihat si Rudes itu yang bermimpi bahwa kayak ingatan masa lalunya di dunianya itu. Jadi dia tuh keingetan gitu pas dia tuh sering dibully. Jadi dia tuh kayak takut banget juga keluar dari rumahnya sendiri pas di dunia Sekai. Nah setelah itu lagi si Rudes terbangun. Di sana dia juga terlihat sedang belajar sihir untuk membuat patung gitu. Tapi di sana dia tuh kayaknya kebangun karena suara orang tuanya si Rudes itu sedang main gitu. Ya di sana juga saat si Rudes itu mau keluar, nggak tahu sih mau ngapain, itu mau kencing kayaknya atau gimana. Tahu-taunya itu dia tuh ngelihat si Roxy sedang mengintip ayah dan ibunya si Rudes. Ya di sana juga sambil colmek gitu si Roxy. Tapi wow banget sih, lumayan banget, itu bagus banget itu momennya. Jadi saya pengen banget. Tapi wow banget juga itu, ekspresinya tuh mantap. Ekspresi mesumnya si Roxy yang lagi keenaan gitu. Yap,
selanjutnya lagi, keesokan harinya tuh dia tuh belajar sihir angin selanjutnya. Dan di sana juga si Rudes itu kayak bener-bener memanfaatkan tubuh kecilnya tuh yang masih menjadi anak kecil itu untuk menjadi polos, untuk melihat sesuatu gitu di sela-selanya si Roxy. Ya di sana juga si Rudes itu, ya di sana juga si Rudes itu kayak nggak percaya banget sih sama yang namanya itu monster, iblis itu, roh juga nggak percaya. Tapi di sana juga si Roxy itu adalah iblis kalau nggak salah. Tapi walaupun nggak terlalu kelihatan kayak iblis gitu, ya kayak manusia biasa. Nah di sana si Roxy menjelaskan sih tentang iblis dan juga monster-monster itu. Ya di sana juga si Rudes itu kayak nyatain perasaan gitu kepada si Roxy. Tapi si Roxy itu bilang kalau perasaanmu tidak berubah selama 10 tahun lagi, silakan katakan lagi gitu. Ya padahal udah dibahas juga sih. Kalau nggak salah istrinya si Rudes itu ada 3. Yang pertama adalah Sylvie. Dia adalah gadis pertama yang dinikahi oleh si Rudes. Dulunya ia adalah teman masa kecilnya Rudes, dan akhirnya Sylvie dan Rudes kawin dan memiliki 2 keturunan, yang diantaranya adalah Lucy Greyat dan juga Sheikhat Saladin Greyat. Yang kedua adalah Roxy Megadian. Dia adalah istri kedua Rudes dan sekaligus menjadi cinta pertamanya Rudes sejak kecil. Dulunya Roxy adalah guru masa kecilnya Rudes, dan akhirnya Roxy dan Rudes kawin hingga memiliki 2 keturunan juga, yang diantaranya adalah Lara Greyat dan Lily Saladin Greyat. Dan yang ketiga adalah Eris Borets. Dia adalah istri ketiganya Rudes. Eris adalah gadis yang pertama kali diajak berhubungan intim dengan Rudes, sehingga akhirnya Eris dan Rudes kawin dan juga memiliki 2 keturunan, yang diantara adalah Ars Greyat dan Christina Greyat. Tapi kayaknya itu juga lumayan banyak sih. Kalau dihitung-hitung ada 6 sih. Punya 6 anak si Roxy gitu. Tapi wow banget sih itu, lumayan. Istrinya kebanyakan anjir. Aduh. Ya selanjutnya lagi kita ini lanjut lagi untuk membahas. Ya di sana juga kita ini melihat bahwa si Rudes itu belajar pedang sama ayahnya. Walau masih belum cukup juga itu, belum cukup kuat si Rudes udah mengangkat pedang itu, udah membelah kayu gitu. Tapi itu lumayan juga sih kalau disihir itu. Nah, setelah itu juga kita ini melihat Rudes yang diberikan sebuah hadiah pedang dari bapaknya, dan juga si Roxy memberikan sebuah tongkat sihir kepada Rudes. Ya di sana itu selang waktu di dunianya si Rudes itu merayakan sebuah ulang tahun itu adalah setiap 5 tahun sekali. Jadi di sana itu setiap umurnya si Rudes 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Jadi itu keinget sesuatu saat 15 tahun si Rudes. Dan keesokan harinya itu si Rudes belajar sihir untuk kelulusannya. Tapi si Roxy memperlihatkan sihirnya juga di sana. Dan pada keesokan harinya si Rudes belajar sihir untuk kelulusannya. Nah, saat si Roxy memperlihatkan sihirnya di sana, ya sihir badai gitu. Ya nggak sengaja sih kena gitu, kudanya yang dibawa si Roxy kena petir gitu. Tapi kasihan banget sih. Ya demi keamanan juga si Roxy langsung ngebuat sebuah perlindungan biar kudanya tuh nggak kena lagi. Dan saat itu pun si Rudes juga memperlihatkan sihirnya, sihir Columbonibus, apa itu, sihir badai intinya gitu. Ya di sana juga si Rudes dan di sana juga si Rudes itu berhasil dan melampaui gurunya si Roxy gitu. Dan cerita pun di episode 1 tamat dengan scene si Roxy yang lanjut untuk menjelajah gitu. Ya sampai segini dulu video ini ya. Ya mohon maaf banget ya
Kalau dalam video kali ini tuh kayak gimana ya? Saya itu nggak terlalu ngikutin skrip yang saya buat sih. Yang ada saya itu langsung ceplos-ceplos aja, langsung lihat animenya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya saya itu kayak asal ngomong gitu, kayak banyak jedanya gitu, kayak gitu. Kebanyakan mohon maaf banget ya. Tapi kalau untuk di next videonya itu mungkin aja saya itu bakalan buat video review lagi, tapi tunggu anime yang bagus-bagus aja. Ya juga semoga aja saya itu nggak ada kenapa-napa gitu. Semoga aja saya itu masih dalam keadaan sehat gitu. Ya juga